Perampokan uang negara pada korupsi minyak mentah Pertamina berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2018 hingga 2023. Wow, selama 5 tahun rakyat dibohongin. Ternyata Pertamax yang kita beli adalah Pertalite, di mana Pertalite itu sedang gencar-gencarnya digunakan untuk golongan bawah karena BBM bersubsidi. Kenapa sih yang kayak gini harus bohong? Kenapa sih selalu rakyat yang dibohongin dijadikan tumbal demi perut kenyang kalian? Hei, kalian itu orang berpendidikan loh, tapi kok tidak ada hati nurani ya? Pejabat Pertamina yang ditunjuk sebagai pelayan masyarakat malah bertindak bak company alias penjajah yang suka menyedot darah rakyat. Pengamat hukum dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, mengatakan selain moral yang buruk, Hudi juga menyoroti bobroknya pengawasan di internal Pertamina sehingga berkali-kali kebobolan. Aduh, di saat rakyat ingin subsidinya tepat sasaran dan rakyat merasa mampu untuk membeli Pertamax, ternyata kami kena tipu. Yang kita dapat apa? Malah Pertalite yang di-blending. Pantas aja rakyat lebih milih si kuning daripada si merah punya sendiri. Lebih pilih si biru dan juga si hijau biar dapat kualitas yang bagus. Tapi gongnya adalah Pertamina menyangkal. Duh. Pertamina ini memberikan klarifikasi dengan menegaskan bahwa tidak ada praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax dalam distribusi bahan bakar minyak ke masyarakat. Isu yang beredar disebut sebagai kesalahpahaman terhadap pemaparan Kejaksaan Agung atau Kejagung terkait dugaan korupsi dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patraniaga. Hah? Kok bisa? Malah Kejaksaan Agung yang dibilang salah paham. Kan Kejagung sudah menyelidiki, sudah ada bukti, sudah memeriksa saksi-saksi. Aduh. Akibat korupsi ini negara rugi hingga 193,7 triliun. Rinciannya, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun rupiah. Kerugian impor minyak mentah melalui DMUT atau broker sekitar 2,7 triliun rupiah. Selain itu, kerugian impor BBM melalui DMUT atau broker ini sekitar 9 triliun rupiah. Kerugian pemberian kompensasi di tahun 2023 sekitar 126 triliun dan kerugian pemberian subsidi di tahun 2023 sekitar 21 triliun. Ayo dong, berhenti deh bohongin rakyat. Kalau kayak gini, namanya kalian juga yang milih supaya rakyat tidak percaya dengan produk dalam negeri. Dan kalian juga yang menghancurkan negeri ini. Presiden Prabowo juga langsung perintahkan nih untuk usut tuntas kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Prabowo menegaskan tidak akan mentolerir praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan sebaiknya masyarakat jangan panik karena BBM yang diproduksi Pertamina terjaga kualitasnya. Pak, gimana nggak panik Pak? Yang kita beli itu ternyata bukan RON 92 loh. Cuman jadi lebih cepat aja antrinya. Yang bikin geramnya lagi ya Pak, di media sosial ini bertebaran kalau gaji direksi Pertamina capai 3,57 miliar rupiah per bulan. Aduh, orang yang beli Pertamax aja nggak semuanya sebulan itu gajinya 1% loh dari 3 miliar. Gaji udah gede, masih aja korupsi. Kurang apa lagi sih? Mau segede apa lagi sih gajinya? Sepanjang sejarah baru kasus korupsi ini yang kayaknya buat geram, buat kesel masyarakat Indonesia. Dan sementara Kejagung ini menaksir kerugian negara akibat perbuatan lacung ini mencapai 193,7 triliun. Sabar. Ada 7 tersangka yang saat ini ditahan Kejagung dan 3 diantaranya adalah Direktur Pertamina. Mereka adalah Rifa Siaan yang merupakan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kedua ada Sani Dinar Saifuddin PT Kilang Pertamina Internasional dan Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Dan berikut nama-nama tersangka lainnya.
Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like YouTube inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.